Kembali lagi bersama saya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan juga di mata kuliah metode penelitian sosial. Kali ini saya akan membahas isu berupa krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di bidang pemerintahan. Nah, jadi yang pertama-tama juga saya akan menjelaskan dulu isu yang saya angkat, yaitu yang pertama krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Nah, ini merupakan keadaan yang dimana ketika publik atau masyarakat mulai meragukan kemampuan, kejujuran, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Karena seperti yang kita tahu, pemerintah itu bekerja ya untuk rakyat. Nah, dalam hal ini politik itu merasa bahwa lembaga pemerintah itu tidak lagi mewakili aspirasi masyarakat. Nah, sehingga muncul rasa kecewa dan kehilangan harapan terhadap kinerja pemerintah dari masyarakat. Krisis kepercayaan publik ini bukan hanya sekedar menurunkan citra pemerintah, melainkan juga dapat merusak legitimasi serta stabilitas pemerintahan. Karena kepercayaan masyarakat ini menjadi dasar penting bagi kehidupan demokrasi dan keberlangsungannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Lalu adapun hipotesis yang saya angkat, itu yang pertama ada semakin rendah tingkat transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah, maka semakin rendah juga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut atau lembaga tersebut. Izin menjelaskan tadi yang saya maksud adalah pemerintah bekerja untuk rakyat. Yang saya maksud ini adalah pemerintah itu bekerja untuk rakyat karena rakyat sudah memberikan mandat ataupun legitimasi atau pengakuan terhadap pemerintah. Jadi secara nggak langsung pemerintah akan menjalankan aspirasi-aspirasi atau harapan-harapan masyarakat. Nah, namun dalam praktiknya itu seringkali pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan kelompok elit, tidak mementingkan masyarakat atau publik yang telah memilih dia. Jadi yang saya maksud seperti itu. Oke, lanjut. Teori yang digunakan di dalam isu ini merupakan teori persepsi publik. Nah, teori persepsi publik itu membahas bagaimana masyarakat membentuk pandangan dan penilaian terhadap suatu isu, peristiwa, lembaga, tokoh, atau kebijakan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan serta pengalaman dan nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, dengan kata lain, cara masyarakat memandang pemerintah ini bukan hanya berdasarkan fakta yang ada, tetapi juga bagaimana mereka memahami informasi tersebut. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, dua orang yang melihat peristiwa yang sama, namun bisa memiliki persepsi serta cara pandang yang berbeda. Nah, kenapa bisa begitu? Karena latar belakang mereka dan pengalaman mereka itu tidak sama. Nah, sehingga walaupun 2 atau 3 orang melihat isu atau peristiwa yang sama, pasti penilaian mereka pasti berbeda. Kalaupun sama, pasti ulasannya ada yang berbeda, seperti itu. Lalu adapun unsur dalam pembentukan persepsi publik, itu yang pertama ada informasi atau stimulus. Nah, ini merupakan segala bentuk tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan, pernyataan pejabat, hingga berita yang ada di media. Nah, ini menjadi pemicu awal atau penyebab awal terbentuknya persepsi. Nah, dari pembentukan atau pernyataan pejabat yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan menimbulkan persepsi awal dari masyarakat. Lalu yang kedua ada perhatian publik. Nah, jadi tidak semua itu informasi ditanggapi oleh masyarakat. Jadi hanya hal-hal yang dianggap penting, relevan, atau menyentuh kepentingan mereka yang biasanya ditanggapi oleh masyarakat. Jadi yang dimaksud ini adalah nggak semua informasi, misalnya kalau informasi yang baik
itu masyarakat jarang memberikan respon karena informasinya baik dan itu bagus untuk masyarakat. Nah, tapi ketika kebijakan atau pernyataan pejabat ini menimbulkan keresahan dari masyarakat atau menyinggung harapan masyarakat, itu akan biasanya ditanggapi oleh masyarakat seperti itu. Jadi akan menciptakan perhatian publik. Lalu yang ketiga ada penafsiran atau interpretasi. Nah, setiap individu itu menafsirkan atau memaknai sebuah informasi dengan cara yang berbeda, seperti yang saya bilang tadi. Tergantung pada pengalaman, cara pandang, serta kondisi sosial mereka. Nah, hal inilah yang bisa merubah persepsi menjadi positif ataupun negatif. Mungkin contohnya seperti kebijakan pajak mungkin. Itu kan dari kaum kalangan atas tidak masalah kan. Tapi dari kaum kalangan bawah pasti mempermasalahkan hal tersebut karena pajak yang diberikan dengan pendapatan mereka itu tidak sesuai. Jadi mereka akan menciptakan sebuah argumen atau persepsi yang negatif terhadap kebijakan yang ada. Seperti itu. Lalu yang keempat ada evaluasi dan sikap. Nah, di sini masyarakat itu dapat menilai apakah tindakan pemerintah ini sesuai dengan harapan mereka. Nah, dari sinilah muncul sikap percaya ataupun tidak percaya terhadap institusi pemerintah. Jadi, percaya atau tidak percayanya masyarakat itu tergantung dengan kebijakan, statement, atau pernyataan pejabat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kebijakannya itu pro dengan masyarakat, maka masyarakat akan percaya dengan institusi pemerintah. Namun sebaliknya ketika kebijakan ini tidak pro dengan masyarakat, maka mereka akan sedikit ragu atau tidak percaya lagi dengan institusi pemerintah. Seperti itu. Lalu yang kelima, yang terakhir ada persepsi kolektif. Nah, ketika banyak yang memiliki pandangan yang sama, maka akan terbentuklah persepsi publik terhadap isu yang ada pada institusi pemerintah. Nah, jika kita kaitkan dengan isu yang tadi saya bahas, yaitu krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, dengan teori persepsi publik, kita dapat memahami bahwa krisis kepercayaan publik bukan hanya disebabkan dari kinerja pemerintah saja, tetapi juga disebabkan oleh cara masyarakat ini menafsirkan dan menanggapi informasi yang mereka terima. Contohnya, ketika media memberitakan kasus korupsi atau kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang memengaruhi cara masyarakat memandang pemerintah secara negatif. Nah, selain itu, pelayanan publik yang buruk menambah kuat persepsi masyarakat bahwa pemerintah tidak transparan serta tidak kompeten. Mungkin ketika kita membuat KTP atau ngurus-ngurus sesuatu administrasi, itu kan biasanya pegawainya kadang-kadang memperlakukan kita dengan pelayanan yang buruk. Nah, itu menyebabkan masyarakat itu tidak lagi percaya karena mereka menganggap bahwa pemerintah ini tidak lagi transparansi dan tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Nah, secara perlahan persepsi negatif ini akan menyebar luas dan menjadikan opini publik yang dapat meragukan integritas pemerintah. Nah, hal inilah yang menciptakan krisis kepercayaan publik. Nah, krisis bahwa kepercayaan ini tidak hanya dibangun dari tindakan nyata, akan tetapi juga dari bagaimana pemerintah berkomunikasi dan memberikan citra yang baik di mata masyarakat. Jadi ketika pemerintah melakukan kebijakan yang sesuai dengan masyarakat, itu masyarakat akan percaya karena mereka menganggap bahwa pemerintah itu menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan juga sistem yang ada. Tapi ketika pemerintah maksudnya itu kebijakannya tidak pro terhadap masyarakat, memberikan pajak yang tinggi, tetapi masyarakat di kalangan bawah gajinya di bawah UMR, itu kan menyekik rakyat kan. Jadinya rakyat merasa bahwa mereka tidak lagi percaya terhadap pemerintah karena maupun mereka percaya terhadap pemerintah, pemerintah sendiri tidak percaya kepada masyarakat, kadang-kadang seperti itu. Makanya mereka akan bersikap
apatis, tidak peduli lagi terhadap pemerintah. Seperti itu. Jadi sekian dari saya terhadap pembahasan terkait isu krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di bidang pemerintahan. Sekian, terima kasih.